Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sudah masuk di pelajaran kelas 4 matematika ya. Untuk yang bab pertama itu membahas tentang pengertian dari bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Baik, langsung aja ya. Saya jelaskan apa itu pengertiannya genap, ganjil, dan prima. Nah, sebelum itu jangan lupa diklik subscribe dan juga tombol loncengnya agar video terbaru nanti dapat muncul di HP kalian. Baik, yang pertama adalah bilangan genap ya. Nah, bilangan genap. Nah, bilangan genap itu secara pengertiannya enaknya itu adalah bilangan yang dapat dibagi habis oleh bilangan atau angka ya, bilangan atau angka 2. Jadi bilangan yang dapat dibagi habis oleh angka 2 itu namanya bilangan genap. Kalau dibagi 2 kok sisa, itu bukan bilangan genap ya. Jadi sisanya itu ya harus 0, harus pas kalau dibagi 2. Nah, ada ciri-ciri yang mudah diingat. Nah, ciri-ciri bilangan genap itu dilihat aja dari satuannya ya. Nah, satuannya berapa aja yang dapat dibagi oleh 2 itu hasilnya adalah 0, sisanya satuannya adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, semua bilangan yang mempunyai satuan 0, 2, 4, 6, 8 itu disebut bilangan genap. Misalkan 126. Nah, itu genap ya. 1340 genap. Ya, 2460008 genap. Nah, jadi dilihat dari satuannya. Kalau satuannya 2, 4, 6, 8, dan 0 itu pasti dibagi habis oleh 2 sehingga disebut bilangan genap. Nah, kebalikan dari bilangan genap yaitu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu kebalikannya bilangan genap. Kalau dibagi dengan 2 itu pasti sisa ya, bersisa. Jadi bilangan yang jika dibagi 2 itu pasti sisa 1. Nah, itu. Jadi jika dibagi 2 pasti sisanya itu 1. Itu disebut bilangan ganjil. Nah, ciri-cirinya ya angka-angka yang satuannya bukan genap. Bukan yang dimiliknya genap tadi ya. Berarti yang tidak ada di 0, 2, 4, 6, 8 yang tidak ada di situ. Berarti kan yang tidak ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi yang satuannya diakhiri 1, 3, 5, 7, 9 itu pasti bilangan ganjil. Oke, misalnya ya. Misalnya 131. Gitu ya. 2563. Ini 176009. Nah, itu pasti disebut bilangan ganjil karena akhirannya 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, dan yang terakhir ini yang paling sedikit unik. Yang nomor 3 disebut bilangan prima. Nah, ini. Nah, kalau bilangan prima itu bilangan yang faktornya, nah faktor ya, yang faktornya 1 dan dirinya sendiri. Enaknya gini ya, kalau nggak ngerti faktor itu maksudnya adalah bilangan yang dapat membagi habis ya,
yang dapat membagi habis. Jadi bilangan ini hanya bisa dibagi habis oleh satu dan dirinya sendiri, tidak boleh angka yang lain. Ya tidak bisa, bukannya tidak boleh. Kalau dibagi angka yang lain pasti bersisa nanti, nggak pas. Jadi faktor itu harus pas, nggak boleh bersisa. Oke, contohnya. Contohnya yaitu 2. 2 itu hanya dapat dibagi habis oleh 1 dan 2. Nggak ada angka yang lain yang dapat membagi habis bilangan 2. Misalkan 2 dibagi 1 hasilnya 2. Oh, pas kan, nggak bersisa. 2 bagi 2 hasilnya 1. Pas, tidak bersisa. Kalau dibagi yang lain nggak bisa, pasti bersisa atau kurang dari 1. Ada lagi 3. Ya, faktornya 1 dan 3. 5. Berapa lagi ya? 7. Terus 11, 13, 17, 19, 23, ya kan? 29. Nah, ini 31 dan seterusnya. Hanya dapat dibagi 1 dan dirinya sendiri, atau dalam pengertian biasanya bilangan yang faktornya itu cuma 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Baik, itu dia ya pengertian dari bilangan genap, ganjil, dan prima yang sangat mudah sekali. Oke, sebelum diakhiri jangan lupa ya, sekali lagi klik tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.